Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Bapak Ibu. Peserta Zoom meeting kita hari ini. Izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Yang saya hormati Pak Muji Santosa, Training and Consulting. Yang saya hormati Pak Muhyi, rekan-rekan dari manajemen. Yang saya hormati dan saya langsung ini Bapak Atto. Beliau sehari-hari bertugas di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sekaligus sebagai penulis buku yang temanya hari ini akan beliau paparkan siang ini. Salam kenal Bapak dan salam selalu. Dan rekan-rekan semua peserta summit kita hari ini yang hadir pada kesempatan siang hari ini, kembali lagi kita ke dalam acara webinar Muji Santosa Training Consulting. Dengan tema kita hari ini adalah memahami manajemen. Tema kita hari ini, Bapak Ibu, karena profesi Bapak Ibu dan dimanapun Bapak Ibu bekerja, mempunyai risiko. Apalagi sebagian besar penghuni kelas dan yang tentu ya resiko itu akan berpotensi menimbulkan masalah bagi yang jual organisasi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suhendra dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Dipercaya memandu acara ini sampai selesai. Dan seperti biasa, saya akan menjelaskan tata tertib kita ini untuk menjalankan workshop kita hari ini, bahwa pelaksanaan workshop dilaksanakan kurang lebih 2 kali 45 menit. Sesi pertama adalah sesi pemaparan selama kurang lebih 45 menit, dan sesi kedua adalah diskusi dan tanya jawab. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik tombol raise hand Bapak Ibu, dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh saya secara berurutan. Jika ada waktu, peserta yang akan bertanya di kolom chat akan kami bacakan kemudian. Nah, bagi peserta yang ingin mengganti sertifikat, silakan isi persesi. Nah, kebetulan skema Zoom meeting kita hari ini adalah skema workshop ya. Jadi ada 10 soal. Jadi peserta yang menjawab benar minimal 8 akan mendapat sertifikat workshop. Di bawah 8 hanya sertifikat seminar. Nah, link post test akan dikirimkan ke kolom chat setelah pemateri selesai memaparkan materi dan akan ditutup 10 menit setelah acara ini selesai. Sertifikat sendiri dapat diakses paling cepat ya, 2 kali 24 jam. Setelah acara ini selesai, link sertifikat akan dikirim ke WA Group. Video dapat diakses melalui YouTube Muji Santosa Training and Consulting. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita laksanakan hari ini, berdoa dipersilahkan. Saya persilakan dengan hormat kepada narasumber untuk membawakan materi kurang lebih 45 menit. Waktu dan layar dengan hormat. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Indra, terima kasih Pak Muji Santosa dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Dedi Soeharto akan menyampaikan berasal dari buku saya, yaitu Manajemen Risiko Praktis. Izin bertanya, suara saya jelas terdengarkah? Jelas Pak, jelas. Jelas, baik. Gitu. Baik Bapak Ibu yang
Sebelumnya saya ucapkan buat yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, buku ini merupakan hasil dari sisi pengetahuan dan juga pengalaman ya selama mengawal manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, setiap organisasi itu biasanya memiliki goals ya Bapak Ibu sekalian ya, ataupun objektif ya, tujuan ataupun sasaran-sasaran gitu ya. Misalnya membuat semacam perencanaan gitu, tapi di dalam perjalanannya akan ada risiko ya, internal faktor maupun dari eksternal faktor Bapak Ibu sekalian. Komunitas di lingkungan pengadaan ya, barang dan jasa, itu pasti juga pengadaan barang dan jasa memiliki tujuan, memiliki saran. Biasanya tadi sudah ada pembicaraan tuh ya terkait risiko. Gimana kalau ternyata nanti karena barangnya dari luar, nanti akan ada temuan dari APH-nya. Bagian dari kegiatan aktivitas di dalam organisasi kita Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, risiko menurut ISO 31000/2018 ini adalah ISO yang terbaru. Sebelumnya ada ISO 319 didefinisikan sebagai risiko adalah merupakan efek kepastian pada sasaran. Sementara IAE punya definisi risiko juga, yaitu the uncertainty of an event occurring that could have an impact on the achievement of the objectives. Ya sebenarnya mirip juga ya Bapak Ibu, yang dapat memberikan pengaruh atas pencapaian dari suatu tujuan. Gitu. Demikian juga Institute of Risk Management itu memberikan definisi the combination of the probability of event and its consequence. Jadi Institute of Risk Management lebih lebih mendefinisikan terkait dengan di dalam unsur dan juga ada konsekuensinya atau dampaknya, kurang lebih begitu. Jadi ini hanya masalah penekanan yang disampaikan oleh beberapa literatur tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang manajemen risiko, maka dia merupakan systematic approach ya, suatu pendekatan yang sistematis to setting the best course of action by identifying, assessing, understanding, acting on and communicating risk issues. Jadi mungkin penekanannya di sini adalah pada bagaimana kita mengidentifikasi ya, pendekatan yang sistematis ya, menilai, kemudian memahami, bahkan kemudian membuat tindakan dan mengkomunikasikan isu-isu terkait risiko tersebut gitu ya. Tadi sudah ada pembicaraan tuh sebelumnya itu tadi ya, terkait dengan pengadaan gitu. Nah itu dikomunikasikan. Nah sifatnya sistematis. Nah itulah manajemen risiko yang kita waspada. Nah ada beberapa aktivitas utama di dalam manajemen. Pertama adalah kita perlu ya adanya selera risiko organisasi yang selaras dengan kapasitas dalam mengelola risiko. Kemudian aktivitas yang lain adalah penyelarasan pilihan dan strategi dengan selera risiko organisasi supaya nyambung nih antara strategi dengan selera risiko organisasi. Lalu kemudian yang ketiga atau utama adalah peningkatan kualitas keputusan dalam respon risiko. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang katakanlah menjadi aktivitas utama di dalam kaitan kita melakukan manajemen risiko. Nah, Bapak Ibu, mengapa sih kita memerlukan risk management atau manajemen risiko ini ya? Karena memang ada benefit-benefitnya, ada manfaat-manfaatnya. Yang pertama,
dengan kita melakukan manajemen risiko itu akan ada pengurangan kejutan dan kerugian operasional. Ya. Jadi kita menjadi tidak terkejut gitu, ya, dengan adanya kemungkinan yang sudah bisa kita prediksi sebelumnya. Ya, contoh kasus yang menarik adalah menurut saya bagaimana pengelolaan Lebaran tahun ini ya. Karena sudah 2 tahun kurang lebih kita puasa Lebaran, kurang lebihnya tidak melakukan Lebaran, maka kemudian dibayangkan akan ada ledakan ya, ledakan orang pada mudik, dan benar itu terjadi. Tapi kemudian dengan adanya satu manajemen risiko yang baik dari teman-teman di Dinas Perhubungan, kemudian juga dari departemen dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari kepolisian dan segala macamnya, buatlah manajemen manajemen ini ya, mudik dan juga arus balik ya. Nah, itu menurut saya cukup luar biasa. Artinya ini kejutan itu ya. Dan secara umum menurut saya cukup di dalam pengaturan Lebaran, padahal ledakannya luar biasa. Ya, ledakan mudiknya luar biasa. Saya termasuk yang mudik ini. Pak Muji juga kelihatannya termasuk yang mudik ya, dan Bapak Ibu yang lain. Kemudian apa manfaat yang lainnya? Ya tentu dengan manajemen risiko akan ada pengintegrasian pengelolaan risiko. Jadi kadang antara satu bagian organisasi dengan bagian yang lain, kalau tidak dilakukan manajemen risiko itu hanya bisa mengelola masing-masing. Padahal kalau diintegrasikan akan lebih bisa lebih baik, kurang lebihnya begitu ya. Dan kemudian tidak kalah menarik adanya pemanfaatan peluang, begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, adanya manfaat peluang-peluang yang ada. Ya, misalnya ketika adanya kasus COVID-19 saja misalnya gitu ya, mungkin orang itu merupakan hal yang berdampak luar biasa, tapi bagi beberapa organisasi agile itu bisa memanfaatkan peluang dengan munculnya ya kan bisnis-bisnis terkait dengan masker, terkait dengan kalau vaksin kebetulan memang ya itu bisa justru memanfaatkan peluang-peluang yang 19, tapi ada banyak kerugian, beberapa bisa memanfaatkan peluang itu. Nah, kalau mereka malah melaksanakan risk management itu akan mampu memanfaatkan peluang-peluang tadi. Ibu sekalian, kalau menurut Hopkins 2010 juga ya benefit proses dan strategi akan lebih memberikan hasil atau efficacious gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian bukan misi sebenarnya mengingat, yaitu Hubbard di tahun 2009 itu mengingatkan mengenai failure of risk management, kegagalan manajemen risiko. Ini mewanti-wanti nih Pak Hubbard ini ya, mewanti-wanti karena memang ada kemungkinan terjadi kegagalan kalau ada kegagalan untuk mengukur dan memvalidasi metode secara keseluruhan atau sebagian. Misalnya hanya menggunakan metodologi yang sifatnya kualitatif saja gitu. Itu akan punya kecenderungan untuk gagal. Tapi kalau bisa memanfaatkan metodologi yang bersifat kuantitatif, itu kecenderungan berhasil lebih besar. Kemudian ada penggunaan komponen diketahui tidak berfungsi atau kurang komponen fungsi. Nah, ini catatan dari Hubbard 2009, ini tidak harus harusnya kita melaksanakan manajemen risiko dengan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut ISO 31000 ada 8 prinsip ya manajemen risiko ini. Ya, apabila kita bisa melaksanakannya berarti kita telah melaksanakan manajemen risiko ya, yang merupakan suatu pendekatan yang sistematis. Yang pertama dari manajemen risiko ini adalah terintegrasi Bapak Ibu. Jadi terintegrasi ya. Terintegrasi. Jadi manajemen risiko dipandang bukan menjadi sesuatu yang tersendiri, tetapi dia terintegrasi. Ya, misalnya dalam strukturnya, nanti di dalam manajemen risiko itu ada misalnya unit pemilik risiko. Nah, itu mestinya
dia melekat ada di dalam struktur organisasi tersebut. Risiko ini misalnya katakanlah kepala divisi atau suatu direktorat misalnya, yaitu nanti kemudian di bawahnya ada koordinator manajemen risikonya gitu ya, di bawahnya lagi ada administrator manajemen risikonya, kurang lebih terintegrasi seperti itu. Jadi dia bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Terintegrasi juga bisa dilihat dari perspektif ketika mengadakan rapat-rapat, itu dibicarakan manajemen risiko ini, risiko-risiko organisasi dibicarakan. Oh, ada risiko ini, ada risiko terkait tadi kalau kita melakukan pengadaan ternyata kita mengadakan barang yang dari luar negeri gitu ya, tapi di dalam negeri ini ada risiko disalahkan sama PH. Nah, itu dibicarakan. Nah, itu berarti mulai ada terintegrasi. Kita pandang dari si pelaporannya. Di dalam pelaporan organisasi, entah itu pelaporan tahunan atau pelaporan tribulanan gitu ya, itu juga terintegrasi di sana, disampaikan laporan mengenai manajemen risiko. Dan yang prinsip yang kedua Bapak Ibu adalah terstruktur dan komprehensif. Jadi di dalam manajemen risiko ini perlu ditetapkan nanti ada yang disebut dengan risiko, misalnya UPR gitu ya. Kemudian di bawahnya ada minimal ada administrator risiko. Atau bisa juga dikembangkan menjadi ada juga koordinator manajemen risiko. Nah, itu sesuai dengan prinsip yang ketiga ya. Kemudian juga bersifat inklusif, artinya menerima banyak keterbukaan ya dari banyak pihak. Kemudian juga bersifat dinamis, jadi disesuaikan Bapak Ibu ya. Saya ingat sekali gitu, COVID-19 itu terjadi pada bulan kita perhatikan itu terjadi mulai bulan Maret ya, itu mulai kemudian untuk menjadikannya sebagai suatu risiko ya di dalam mekanisme kita berusaha. Nah, kemudian juga didasarkan informasi terbaik yang tersedia ya, meskipun memang kalau COVID-19 itu sebetulnya mulai terjadi di tahun 2019 ya, bulan Desember di kota Wuhan gitu ya. Nah, tapi kemudian informasinya sudah tersedia, mulai dijadikan suatu risiko oleh negara kita di bulan Maret 2000. Juga dipengaruhi faktor manusia dan budaya ya, ini karena mau tidak mau yang menjalankan kita selaku budaya, maka ini harus matching nih dengan faktor manusia dan budaya yang ada di kita. Artinya perlu ada semacam keselarasan ya, supaya kita juga menjadi manusia yang memiliki sadar risiko gitu ya. Kemudian yang ke-8 itu ada perbaikan yang bersifat terus-menerus. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ini perlu benar-benar dipahami, dikuasai, dan kemudian saya tulis itu mencoba menjelaskan ini secara praktis. Kemudian dari sisi kerangka kerja manajemen risiko ya, itu ada 6. Di sini ada ya, adanya suatu komitmen dari para pemimpin yang tingkat tinggi. Nah, misalnya di Kementerian Keuangan saja, itu kenapa bisa? Karena ada dukungan dari Menteri Keuangan itu sendiri. Ya, itu dibuktikan dengan adanya peraturan Menteri Keuangan mengenai manajemen risiko. Ya, nah kemudian selanjutnya bagaimana kita melaksanakan manajemen risiko ini? Itu perlu kita desain, kita rancang ya dengan sebaik-baiknya, dibuatlah strukturnya, ada prinsip terstruktur ya dan komprehensif gitu. Kita buat strukturnya, ada risikonya, ada koordinator manajemen risiko, risiko gitu ya, ada. Kemudian kita implementasikan, bahkan ada evaluasinya ya, karena setiap itu kita lakukan pemantauan gitu ya, dan setiap tahun kemudian kita lakukan evaluasi, lalu kemudian improvement, kita lakukan perbaikan. Nah, risiko ini ketika kita terapkan, maka kemudian semuanya bisa berjalan secara terintegrasi, kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian di proses manajemen risiko Bapak Ibu, kurang lebih yang inti adalah pertama, bagaimana kita melakukan suatu
ini apa? Kita menetapkan lingkup, konteks dan kriterianya itu benar ya. Karena kan kita perlu melihat secara konteksnya. Di konteks ini nanti akan ada goals-nya, ada sasaran dan sebagainya. Kalau organisasi ya konteksnya organisasi kita seperti apa. Lalu konteks itu juga akan melihat dari perspektif ini para stakeholder ya. Para stakeholder kita gitu. Stakeholder kita dari mana saja nih? Ya stakeholder yang dekat maupun yang agak jauh. Kalau di suatu kementerian misalnya itu berupa dari DPR gitu, itu menjadi bagian dari stakeholder kita gitu ya. Kemudian dari pihak-pihak yang kita layani dan sebagainya. Itu penting itu, penetapan lingkup, konteks dan kriteria. Keberhasilan kita menetapkan lingkup, konteks dan kriteria ini akan menjadikan keberhasilan kita di dalam melakukan proses manajemen risiko. Lalu kemudian setelah itu ada proses yang bersifat teknis, yaitu penilaian risiko. Di sana ada identifikasi. Bagaimana kita mengidentifikasi risiko-risiko yang ada gitu ya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi risiko itu. Ya. Jadi ini menjadi hal yang penting yang perlu kemudian kita dalami. Lalu ada namanya perlakuan risiko atau risk treatment ya. Perlakuan risiko ini bisa terkait dengan mitigasi, bisa terkait dengan macam-macam ya. Ada pengendalian risiko dan segala macamnya. Lalu tidak kalah menariknya adalah di dalam konteks itu, maka proses manajemen risiko ini dicatat dan dilaporkan, bahkan dipantau dan ditinjau, lalu dikomunikasikan dan dikonsultasikan. Nah, dengan adanya proses seperti itu, maka proses manajemen risiko ini menjadi satu yang sifatnya sistematis dan dia akan membantu ya proses manajemen risiko itu sendiri. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu, contoh formulir profil risiko yang ada ya. Misalkan di identifikasi risiko, itu ada kategori risiko di situ. Kategori risiko terkait apa nih? Oh, ada kategori risiko fraud. Nah, itu bisa. Atau ada kategori risiko misalnya terkait dengan kerugian keuangan gitu ya. Atau ada kategori risiko yang sifatnya adalah reputasi. Ya, terutama kalau di kementerian-kementerian sekarang muncul tuh risiko reputasi. Ya, karena ketika reputasi kita jelek itu akan punya pengaruh buat organisasi. Akan ada hal yang akan bisa berdampak buat organisasi. Di Kementerian Keuangan misalnya kalau ada terkait dengan reputasi itu, misalnya reputasi kita menjadi buruk, itu nanti akan ada penolakan orang bayar pajak segala macam. Nah, itu akan punya pengaruh besar buat organisasi kita ya, buat keuangan negara kita gitu. Nah, itu kita perhatikan benar tuh. Ya, itu ada juga kategori risiko yang bersifat operasional, boleh jadi sifatnya operasional dan sebagainya. Lalu ada deskripsi risiko, ada dampak dan juga ada penyebabnya. Di analisis risiko kita melihat ada kendaliannya atau tidak. Oh, masih sudah ada, tapi seberapa efek ya dan sebagainya. Kemudian efektivitasnya dari pengendalian itu. Boleh jadi pengendaliannya ada tapi nggak efektif. Karena di dalam konteks pengendalian itu yang penting adalah existence dan function. Apakah ada, ya eksistensinya ada, atau berfungsi nggak, efektif nggak ini dia pengendalian itu. Lalu kita akan analisis seberapa level dampaknya. Boleh jadi dampaknya cukup tinggi atau ternyata rendah gitu ya. Kalau kemungkinannya seberapa nih kemungkinan gitu. Kayak terjadinya risiko kemacetan gitu ya. Itu risiko level kemungkinannya besar Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah 2 lebaran gitu, terus lebaran yang sekarang ini ketiga, kita nggak melakukan intervensi atas risiko itu gitu ya. Itu menurut saya itu hitungannya besar sekali. Disimulasi oleh pihak-pihak yang berwenang itu, wah ini kalau begini bakal macet ini. Kalau nggak diintervensi ini level kemungkinannya sangat tinggi. Makanya kan dilakukan kemudian sudah one way, dilakukan ganjil genap lagi, dan katanya itu kalaupun one way ganjil genap itu masih akan terjadi kemacetan juga. Makanya ditambah lagi kalau nggak salah yang truk itu nggak boleh ngelewat gitu ya, dan sebagainya. Jadi akhirnya hasilnya lumayan menurut saya sampai saat ini, kecenderungannya sudah cukup lancar ya untuk terkait dengan mudik, dan nanti akan arus balik mudah-mudahan sama kondisinya akan bagus juga. Nah, kurang lebih level dampaknya dilihat, kemungkinan dilihat, kemudian ada besaran risiko, lalu kemudian kita evaluasi. Begitu
kalau batas level risikonya bisa kita terima, maka ya mungkin urutan prioritasnya bisa lebih rendah gitu ya. Tapi kalau ternyata dia batas level risiko yang diterima itu terlewati ya, wah itu harus kita lakukan intervensi gitu. Kaitan dengan mudik kemarin itu pasti risikonya besar sekali macetnya, sehingga nggak bisa kita terima nih. Lalu dilakukanlah penanganan risiko. Ya, dilakukan rencana penanganan gitu dari jauh-jauh hari dibahas, dikomunikasikan segala macam gitu ya. Dan kemudian ya tadi dilakukan tindakan-tindakan apa gitu. Wah, ini ternyata dilakukan intervensi begini dan begitu. Kemudian di dalam beberapa praktek yang terbaik itu bisa kita membuat semacam indikator risiko utamanya. Ini kira-kira ada nggak indikator risiko utamanya? Tapi mungkin nanti ini sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memperjelas ya, tentang penggunaan dari manajemen risiko ini. Kurang lebih itu Bapak Ibu, ini sedikit contoh formulir profil risiko yang bisa kita gunakan. Nah tadi ini nanti hasil dari analisis risiko maupun profil risiko itu bisa nanti ditaruh di dalam suatu matriks risiko. Bisa ini kebetulan bentuknya 5x5 ya, tapi bisa juga ada yang 3x3 ya, untuk tahap-tahap awal biasanya kita menggunakan 3x3. Di kemudian keuangan dulu menggunakan 3x3. Nah, tapi sekarang kita menggunakan 5x5 jadi presisi ya, dari 5 itu paling kita katakan sangat tinggi, kemudian 4 itu tinggi dan seterusnya, atau sampai ke 1 itu rendah, kurang lebih begitu ya. Dan kita buatkan di dalamnya itu ada besaran risiko, itu angka 1 sampai 25 itu ada besaran risiko. Ada besaran risiko 1, besaran risiko 2, 3 sampai besaran risiko itu 25. Nah, posisi risiko yang kita lakukan identifikasi dan kita analisis ada di mana, itu nanti bisa ditentukan di kotak-kotak tersebut. Dimana kalau ada di kotak-kotak yang warna hijau itu biasanya tidak kita intervensi ya, nanti kita lakukan risk treatment, tidak kita lakukan perlakuan risiko ya, biasanya kita terima gitu. Tapi yang mulai kuning atau mulai yang orange sampai merah itu biasanya mau tidak mau kita harus lakukan perlakuan risiko ya, kita lakukan tindakan-tindakan mitigasi dan sebagainya, sehingga tadi kita bisa mendapatkan suatu penanganan risiko yang terbaik. Nah, di teknik identifikasi risiko Bapak Ibu, ini yang biasanya dilakukan memang adalah brainstorming ya. Bisa juga dalam bentuk wawancara terstruktur atau semi terstruktur, bisa juga dengan Delphi ya, metode Delphi. Lakukan permintaan pendapat dari beberapa ahli yang tidak kita kumpulkan, tapi satu-satu gitu ya, muter biasanya seperti itu. Bisa juga menggunakan checklist gitu ya. Dan memang tekniknya banyak sekali Bapak Ibu, tapi 4 itu yang kita rekomendasikan ya, brainstorming, bisa wawancara terstruktur, Delphi, checklist dan sebagainya. Tapi tadi yang lain pun bisa digunakan kalau kita memang bisa menggunakannya dengan baik. Kemudian analisis risiko. Nah, di dalam analisis risiko kita kejadian atau likelihood, atau juga biasa kita kenal frekuensi, yaitu peluang terrealisasinya suatu tujuan. Itu harus dianalisis tuh risikonya. Ini kalau seperti ini kejadiannya gimana? Udah 2 kali lebaran, dilepas mudik yang ketiga, kemungkinan besar adalah terjadi ya risiko itu. Tapi dengan setelah dilihat, oh ini kemungkinan kejadiannya sangat besar sekali, perlu dilakukan risk treatment, pelakuan terhadap risiko, dan kalau kita berhasil menemukan solusi-solusinya, itu kemungkinan risiko terjadi itu bisa kita turunkan ya, bahkan hingga menjadi tidak terjadi gitu ya. Kemudian konsekuensi dari impact, yaitu hasil dari kejadian pengaruh tujuan ya. Kita bayangkan aja Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi kemacetan ya, itu kan konsekuensinya luar biasa ya. Bahkan ya boleh jadi ada kemungkinan ada orang meninggal karena macet gitu ya, bisa saja terjadi seperti itu, dan itu pasti akan sangat mempengaruhi ya gerakan dari belum yang bensin, kemungkinan macet habis, banyak sekali terjadi. Nah, kemudian untuk risk level itu adalah kurang lebih hubungan antara likelihood dengan impact-nya, bisa dikalikan juga, bisa juga ditentukan dengan mekanisme yang lain ya. Dan risk akan tergambar pada
ataupun. Kemudian untuk teknik analisis dan evaluasi risiko, nah itu bisa menggunakan Structured What If Technique atau SWIFT, bisa juga dengan simulasi Monte Carlo. Nah, di buku yang saya tulis ini itu kita menerangkan mengenai bagaimana menggunakan simulasi Monte Carlo seberapa besar dampak, menentukan seberapa besar frekuensinya atau likelihood-nya gitu ya, kita bisa menggunakan simulasi Monte Carlo. Dan simulasi Monte Carlo ini merupakan teknik yang sudah menggunakan ini kuantitatif ya, karena dia menggunakan data gitu ya. Dan ini yang disarankan oleh Hubbard yang tadi menyampaikan mengenai kegagalan manajemen risiko. Dia menyarankan agar di dalam kita melakukan analisis dan evaluasi risiko menggunakan simulasi Monte Carlo gitu ya. Karena itu di buku ini salah satu kelebihannya adalah menerangkan mengenai simulasi Monte Carlo. Nanti kita coba tunjukkan lah kurang lebih seperti apa simulasi Monte Carlo. Ya, di teknik SWIFT ini harus kata-kata pondok disiapkan, menyusun tim, latar belakang, dan seterusnya. Itu dijelaskan ya di dalam buku ini ya, tentang bagaimana menggunakan teknik SWIFT. Nah, kemudian juga simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo ini intinya adalah menggunakan masukan sebagai variabel acak, dan digunakan A-N perhitungan dengan contoh masukan untuk memperoleh hasil yang mungkin dari suatu kejadian, bisa mengekspresikan kemungkinan kejadian atau likelihood, dan juga identifikasi besaran dampak ataupun impact. Bapak Ibu sekalian, misalnya nih ya, kita coba di dalam kesempatan ini menyampaikan simulasi Monte Carlo untuk menentukan dampak. Misalnya ini Unoid itu menjual suatu produk dengan harga 1 miliar rupiah ya. Ini produk apa ini? Mungkin jangan-jangan helikopter kali ya. Helikopter. Perusahaan tersebut telah mentargetkan ya suatu laba yang dasarnya pada penjualan 10 hari ke depan. Sebesar 40 hari ini dalam waktu 10 hari ini kita dapatlah misalnya buah penjualan ya. Dapat 40 miliar kurang lebih. Oleh karena itu kita sudah menentukan objektif nih, sasaran gitu ya, 40 buah nih ya, kurang lebih ya. Nah, tapi berarti terdapat risiko. Apakah pasti akan terjual 10 miliar? Nah, itu kan belum tentu. Jadi ada risiko tidak tercapai target penjualan sebesar 40 buah atau target penjualan sebesar 40 miliar. Nah, Unoid itu berusaha mengukur dampak tidak tercapainya target penjualan sebesar 40 buah untuk 10 hari ke depan dengan menggunakan metode Monte Carlo ya. Nah, kita coba lihat nih kayak Monte Carlo seperti apa. Di sisi sebelah kiri itu kita menggunakan Excel aja Bapak Ibu. Tidak terlalu ini banget ya. Pakai Excel aja. Misalnya di yang kolom A dan kolom B itu ada hari ya, di kolom A. Itu misalnya kita punya data sebelumnya, sebelum untuk yang ke depan, kan target tadi untuk 10 hari ke depan, tapi kita punya hari ke ada 200 hari nih kira-kira ya, dan kita punya data penjualan di kolom B. Nah, itu hari pertama nggak ada penjualan ya kan, hari kedua ada penjualan 2, hari ketiga ada penjualan 2, ada penjualan 2, hari kelima ada penjualan 2, hari ke-6 ada penjualan 1, hari ke-7 ada penjualan, hari ke-8 ada penjualan 3, dan seterusnya. Nah, ini kita akan lihat ya dari si penjualan ini bervariasi, tetapi ternyata kadang nggak ada penjualan, berarti 0 gitu kan. Kemudian kadang ada penjualan 1 gitu, ada penjualan dalam hari kita ngejual 2, ada juga kadang ngejual 3, ada kadang ngejual 4, dan ada ngejual 5. Nah, dari 200 hari ini kita lihat nih, yang penjualannya ada 0 itu ada berapa? Ternyata setelah dilihat tuh ada 10 hari itu kosong tuh penjualannya itu. Berarti penjualannya adalah nggak ada penjualan ya, 0 ya, ada 10 hari. Ternyata yang selama 20 hari itu ada ya penjualannya 1 itu frekuensinya ada 20 kali gitu ya. Dan ada 40 yang menjual 3 itu ada 60, yang menjual 4 ada 40, yang menjual 5 ada 30 hari. Nah, ini kita lihat, kita probabilitaskan. Oh, ternyata kalau yang tidak terjual itu probabilitas 0,05. Yang jualannya 1
satu buah gitu ada 20 hari, itu ada 0,1 dan seterusnya. Lalu kemudian kita buat, nah, ini 0,005, kemudian ini kita tambahkan 0,15 jadinya, kemudian kita tambahkan terus 0,35 dan seterusnya ya. Kemudian kita buat interval bilangan. Katakanlah kita punya angka acak ada 1 sampai 100 ya. Angka acak bisa kita tetapkan 1 sampai 100, bisa juga 1 sampai 1000, itu tergantung kita ya. Nah, katakanlah kita punya angka 1 sampai 100, maka di bawah ini itu 1 sampai dengan 5 kita kasih bilangan. Jadi kalau bilangan itu keluar, maka ini akan mewakili yang kelompok penjualan tidak ada penjualan. Yang 6 sampai 15 itu adalah untuk kelompok yang mewakili penjualan 1 dan seterusnya, sampai kalau angka 86 sampai 100 itu mewakili kelompok penjualan yang 5. Kemudian kita angka acak Bapak Ibu. Nah, di dalam mekanisme Excel ini ada itu angka acak itu bisa buat dengan satu rumus-rumusan. Nah, itu kita terangkan tuh di buku saya itu. Ya, angka acak, dan kita buat angka acak hingga kalau nggak salah 99 kali nih. Ya, semakin banyak semakin bagus karena berarti kita akan bisa memprediksi lebih bagus lagi. Nah, ternyata hasilnya adalah dari angka acak yang kita keluarkan itu sampai 99 kali iterasi nih. Waktu itu kita lakukan begitu. Ternyata angkanya sekitar 29,6. Bulatkan 30. Kurang lebihnya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa membuat kita memprediksi dengan lebih kuantitatif ya. Dengan simulasi Monte Carlo. Nah, berdasarkan hasil pada W12 tadi yang 29,6 menjadi penjualan sebanyak 4 ini dan dampaknya potensi kerugiannya mencapai 10 miliar ya. Targetnya 40 miliar. Ternyata terjual, kemungkinan besar terjual 30 nih. Sudah kita simulasi, ini kemungkinan besar ini akan terjualnya 30 saja ya, 30 buah. Jadi 30 miliar. Jadi akan ada potensi kerugian mencapai 10 miliar Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita sudah menggunakan kalau ini 90% ke atas nih. Level 90% ke atas itu level frekuensinya 5. Maka kita dapat letakkan posisi risiko itu pada matriks risiko pada slide berikut. Jadi ini akan ada pada posisi asumsi level konsekuensi dampaknya itu karena 10 miliar itu di atas 5 miliar. Padahal perusahaan Unoid ini dia menyampaikan kalau anggapnya ini dampaknya besar bagi perusahaan 5 miliar ini ya. Maka kita bisa lihat posisinya ada di posisi 5 gitu ya. Nah, ini udah pasti nih kalau dampaknya 5 gitu ya. Kemudian probabilitasnya juga 5, maka ini wajib dilakukan risk treatment ya, atau perlakuan gitu ya, atau perlakuan risiko. Misalnya apa mungkin kalau intervensi dalam bentuk misalnya ya harus ada promosi gitu. Ya itu kan belum dilakukan promosi misalnya gitu. Atau itu sudah promosi, kalau itu harus ada promosi yang lebih agresif lagi tercapai nanti target yang 40 tadi, karena kemungkinan besar pasti nggak akan tercapai kalau dibiarin aja, ini nggak akan tercapai gitu. Jadi harus ada risk treatment. Kalau cuman promosi kita menghabiskan katakanlah 1M gitu ya, tapi kita bisa menghasilkan 40M, itu kan mengurangi kegagalan dampak dari risiko tadi kan. Jadi bisa menghasilkan penjualan sampai 40M, bahkan lebih boleh jadi begitu ya, dengan promosi yang 1M ya, itu berarti masih oke gitu. Tapi kalau promosinya ternyata harus mengeluarkan 10M juga ya sama aja kan, itu nggak perlu kita lakukan. Jadi itu bisa membuat kita mengambil keputusan yang lebih baik, kurang lebihnya begitu. Nah, itu kurang lebih contoh bagaimana kita menggunakan simulasi Monte Carlo di dalam kita melakukan tadi analisis risiko ataupun evaluasi risiko itu, sehingga kita menjadi semakin yakin ini pasti nggak akan tercapai nih target begini. Jadi mestinya harus dilakukan suatu risk treatment atau pelakuan, yaitu diantaranya dengan melakukan intervensi berupa promosi atau apapun yang lain lah, hal yang bisa kita ini ya lakukan sehingga tadi target itu bisa terpenuhi, sehingga kemungkinan besar kita mencapai target itu akan besar karena kita sudah prepare lebih dahulu. Kita memahami kemungkinan besar kalau kayak begini kita ya cuma
30M nih, padahal kita perlu M. Maka kita perlu melakukan suatu tadi apa namanya intervensi-intervensi tadi gitu ya, yang merupakan risk treatment gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi ini sangat berguna gitu ya untuk kita bisa ya tadi memberikan yang terbaik ya, untuk pencapaian tujuan organisasi kita. Nah penolakan risiko sendiri banyak ya Bapak Ibu ya, bisa berupa penghindaran risiko. Ini kalau kita nggak mau ini ya kita menghindari risiko. Menghindari risiko artinya ya berarti ya kita tidak melakukan kegiatan ya, dan itu kadang peluang kita berarti. Tapi juga bisa melakukan dengan pengambilan risiko ya kita. Oke. Dengan mengambil risiko ini dengan mencoba melakukan beberapa tindakan-tindakan. Boleh juga kita melakukan pengubahan kemungkinan kejadian ya. Model mudik dengan one way, kemudian ganjil genap diperlakukan dan sebagainya, itu dia kejadiannya udah disimulasi itu bakal macet nih kalau nggak dilakukan intervensi ya, dilakukan risk treatment. Tapi kemudian dilakukan jangan ya, bagaimana supaya tidak terjadi nih, maka dilakukanlah one way. Begitu arus mudik tol itu nggak bisa digunakan dari arah kalau dari Jakarta ya, dari arah ini ke Jakarta gitu ya, harusnya arus mudik aja gitu. Nah itu kemudian dilakukan lagi ganjil genap gitu, yang ganjil ya, bisa pada saat hari ganjil, yang genap pada saat hari genap gitu. Terus dilakukan beberapa intervensi sehingga kejadiannya akhirnya ya yang awalnya disimulasi tuh bakal macet nih gitu kan, bisa akhirnya ya beberapa hal agak tersendat tetapi secara umum lancar gitu ya. Itu bagus sekali menurut saya. Kasus Lebaran ini menunjukkan manajemen risiko yang bagus lah yang dilakukan nih oleh Kementerian Perhubungan, kemudian kepolisian dan sebagainya. Kemudian juga pengubahan konsekuensi. Nah ini bisa juga dengan melakukan pengubahan konsekuensi. Misalnya kalau ada risiko kita berkendara Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan pengubahan konsekuensi? Ya kita menggunakan seat belt ya, itu untuk menghindari kalau ada terjadi ketabrakan gitu ya, konsekuensi kita cedera akan menjadi berkurang gitu ya, dan sebagainya. Bisa juga dengan pembagian risiko ya, kalau sudah susah nih gitu juga, dan kalau fatal juga konsekuensinya, kita bisa melakukan pembagian risiko ya dengan sharing risk ya. Risk sharing ini dilakukan misalnya dengan bentuk asuransi, biasanya kita bagilah risikonya ya, mau nggak mau kita bayar premi, tapi kalau kejadian maka kita nggak menanggung sendiri, kemungkinan kita mengeluarkan banyak biaya gitu ya. Nah itu pembagian risiko ini bisa dilakukan dengan model asuransi gitu Bapak Ibu sekalian ya. Risiko sudah saya sampaikan, sebenarnya ada 3 aktivitas pendukung di dalam mekanisme konsultasi yang dilakukan, juga pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan tinjauan. Dan ini angka tadi adanya menggunakan prinsip perbaikan sinabung ya, continuous improvement, jadi perbaikan terus-menerus, sehingga dengan demikian manajemen risiko kita itu dinamis gitu ya, dan bisa mengcapture risiko yang baru dan sebagainya. Kemudian bagaimana membangun manajemen risiko yang optimal Bapak Ibu? Ini saya masih punya waktu 5 menit kelihatannya kalau tidak salah ya, berdasarkan waktu. Manajemen risiko yang optimal untuk teks bisa melihat dari sisi tingkat kematangan penerapan manajemen ya. Ada satu konteks melihat tingkat kematangan manajemen risiko. Ada 5 tingkatan Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut risk naif, risk aware, risk define, risk manage, dan risk enable ya. Nah itu semua kalau kita sudah bisa mendiagnos kayak gitu, misalkan di kita masih risk naif nih, kayaknya nggak peduli nih sama risiko, risk aware kita bisa tingkatkan menjadi risk define dan seterusnya, hingga risk manage bahkan risk enable ya. Nah jadi ketika kita bangun penerapan risiko yang optimal ini, kita perlu melihat tadi terutama di 3 level bawah ya, yaitu risk naif, risk aware, dan risk define. Kalau sudah risk manage biasanya ya sudah berjalan itu biasanya gitu ya. Nah di risk naif, risk aware, dan risk define kita track organisasi kita masuk di kelompok yang mana nih. Di dalam buku itu sampaikan kalau posisinya risk naif apa yang dilakukan, risk aware apa aja, dan risk define. Jadi
sekali lagi yang pertama kali harus dilihat tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dulu untuk kita melihat situasi di organisasi kita, baru apa aja yang perlu kita lakukan. Nah itu nanti bisa lihat di dalam konteks. Kemudian saya juga menyorot tentang peran audit internal ya, peran audit internal. Jadi kayak di Kementerian Keuangan pertama kali yang bergerak itu audit internalnya dari Inspektorat Jenderal. Saya kebetulan di Inspektorat Jenderal. Jadi kita yang pertama kali ibaratnya mendorong gitu ya. Baru kemudian setelah manajemennya aware itu kita serahkan kepada mereka. Ya. Nah, jadi peran kalau sudah berjalan maka perannya adalah assurance ya, assurance terhadap enterprise risk management. Jadi memberikan asuransi atas proses manajemen risikonya, memberikan asuransi bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat, mengevaluasi prosesnya juga, mengevaluasi pelaporan dan bahkan meninjau pengelolaan risiko utama. Itu kurang lebih peran audit internal ya. Secara umum kita bisa lihat di KIPAS nih. KIPAS ini dikeluarkan oleh Internal Auditing ya tahun 2009. Nah, di bagian sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah hal yang menjadi core atau inti dari peran dari audit internal. Seperti tadi memberikan assurance on the risk management process gitu. Giving assurance that risk correctly evaluated yang tadi saya sampaikan itu ada di yang warnanya biru muda Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang di tengah-tengah ini peran yang boleh dilakukan, memfasilitasi identifikasi risiko. Biasanya di tahap-tahap kayak risk naif, risk aware gitu ya, tahap tingkat penerapan manajemen risikonya masih bagus seperti itu perlu tuh ada facilitating identification and evaluation of risk. Ada coaching management in responding to risk gitu ya. Itu perlu tuh dilakukan tuh. Peran-peran yang di kipas di tengah-tengah ini Bapak Ibu. Ya. Dari facilitating ini sampai developing RM strategy for board approval gitu ya. Nah, ada hal yang nggak boleh dilakukan yaitu mengenai setting dari risk appetite. Jadi selera risiko itu nggak boleh yang menentukan audit internal ya. Tapi ini harus diberikan kepada pihak manajemen. Harusnya seperti itu dan seterusnya ya. Apalagi bertanggung jawab for risk management. Nah, itu nggak boleh ya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian. Ini yang di kipas yang sebelah kanan dari setting dari risk appetite sampai accountability for risk management itu adalah nggak boleh diperankan oleh internal audit. Kurang lebih itu yang perlu kami sampaikan. Dan life is full of risk gitu. Ini ada satu satu ini aja nih tagline gitu ya. Hidup ini pasti penuh dengan risiko, termasuk risiko mudik gitu. Manage it or die gitu ya. Maka mari kita kelola atau ya itu akan membunuh kita. Kurang lebihnya demikian Bapak Ibu sekalian. Saya rasa waktu saya sudah habis 45 menit yang diberikan oleh Pak Suhendra. Dan mudah-mudahan kita bisa lebihnya dengan pertanyaan. Nah, saya menyampaikan saya yang mau pesan bisa saya tulis di chat ya. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Suhendra. Baik, terima kasih Pak Dr. Teddy Soeharto. Pemaparan yang menarik tentunya. Dan pasti bermanfaat dan tentu saja memberikan pemahaman baru bagi kita semua. Langsung saja kita ke sesi pertanyaan. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik tombol raise hand Bapak Ibu. Sepertinya belum ada. Nah, kalau biasanya tidak ada ini, biasanya diambil oleh moderator ini, Pak Dedi. Izin bertanya Pak Dedi, ini silakan. Dalam penerapan manajemen risiko ini tentunya membutuhkan SDM yang cukup banyak. Nah, apakah diperbolehkan itu kalau kita menggunakan konsultan dalam proses manajemen risiko ini, Pak? Oh iya Pak, ya sebenarnya sih masalah banyak atau sedikit itu agak relatif ya Pak ya. Tapi kurang lebihnya tadi kalau kita bisa mengintegrasikan maka sebenarnya kebutuhan terkait dengan manajemen risiko ini nggak terlalu banyak Pak. Hanya memang mungkin perlu ada dibentuk unit yang istilahnya itu memang concern ya. Dia bisa bentuk satgas, bisa bentuk apapun gitu. Dan saya rasa di situ bisa ada peran konsultan juga ya.
yang bisa memberikan, misalnya begini, katakanlah pada posisi risk naif ya. Risk naif itu berarti di organisasi itu belum ada manajemen risiko. Maka menurut saya itu untuk bisa meningkatkan menjadi risk aware atau punya kesadaran risiko ataupun bahkan risk define, itu perlu yang disebut dengan adanya tadi komitmen dari pimpinan yang biasanya dimunculkan dalam bentuk ini Pak, katakanlah bentuk suatu peraturan ya. Kalau di kementerian kami itu ada peraturan Menteri Keuangan misalnya begitu. Nah itu bisa dimulai dari yang semodel tadi, apa namanya, yang pihak-pihak yang bisa diperankan oleh Inspektorat Jenderal juga kalau mereka memiliki kemampuan ya. Kebetulan di tempat kami waktu itu banyak yang punya kemampuan dengan segala pengetahuan yang ada, memahami mengenai manajemen risiko, dan mereka melakukan itu. Nah, ini diperankan oleh konsultan untuk pertama kali meng-create gitu, karena biasanya kebingungan ini apa yang harus kita atur gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu dan sebagainya. Nah, itu konsultan itu bisa katakanlah memberikan tadi membuka di awal-awal seperti itu. Itu menurut saya perlu itu gitu, sehingga keberadaan konsultan bisa menjadi penting di situ. Gitu sih Pak Suendra. Jadi menurut saya bisa, tetapi sekali lagi kebutuhan mengenai apa namanya SDM ini ya relatif sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuma memang pengetahuan itu yang menjadi persoalan kan. Orang tuh mau ngejalanin gimana sih tahu arahnya seperti apa dan bagaimana gitu. Kurang lebih gitu Pak Suendra. Baik Pak Dedi, kita masuk ke penanya. Ini ada di kolom chat nih. Pak R. Hidayat. Beliau bertanya, adakah best practice-nya penerapan MR ini untuk pengawalan proyek strategis, Pak? Iya, menurut saya best practice penerapan MR untuk pengawalan proyek strategis bisa menggunakan ISO 31000/2018 Pak. Ya. Dan itu yang secara apa namanya, secara apa saya sampaikan secara cukup populer di buku saya gitu ya. Tapi intinya adalah bisa menggunakan ISO 31000/2018. Jadi Bapak bisa tadi menggunakan ISO 31000/2018 itu pengawalan proyek strategis. Karena mekanismenya sebetulnya sudah sangat teratur di situ. Itu sih Pak R. Hidayat ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Gimana Pak Hidayat? Apa tanggapan Pak Hidayat? Boleh silahkan. Atau mau langsung bergabung Pak? Silakan Pak Hidayat. Mungkin atau perlu dikasih jelas akses itu Pak, barangkali. Iya Pak. Oh, sepertinya sudah langsung di unmute ya. Pak Hidayat, silakan Pak bergabung. Ya, silakan Pak memberikan tanggapan atau studi case-nya bagaimana, langsung saja. Atau mungkin sudah cukup jelas. Ya. Pakai ISO 31000/2018 Pak, itu best practice cukup. Oke, baik Pak. Mumpung nggak ada bertanya lagi, bagaimana kalau bagaimana itu Pak? Mengingat kadang suatu risiko itu dapat menjadi penyebab dan akibat menjadi risiko. Ya, nah ini Pak Suendra. Jadi pertama yang harus kita lihat itu dari sisi tadi lingkup, kemudian jadi kita harus lihat dari situ. Misalnya gini, contoh yang paling menarik adalah kalau kemudian kita misalkan punya yang disebut dengan sasaran strategis. Kalau di tempat kami ada tuh namanya sasaran strategis. Nah di sasaran strategis ini bisa kemudian kita dari itu menjadi lingkup kita untuk. Jadi sekali lagi kalau kita nggak bisa menetapkan lingkupnya ini, kesulitan menetapkan ini risikonya ada di mana gitu. Jangan-jangan yang disebut risiko itu bukanlah risiko, tetapi mungkin turunan dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah ada ruang lingkupnya, ada sasaran strategisnya, maka di situ akan jelas muncul yang kita hadapi. Misalnya, ketika di suatu sasaran strategis ada suatu
sasaran berupa katakanlah suatu penerimaan. Maka kemudian risikonya adalah ya ada kemungkinan ada terjadi penerimaan itu tidak sesuai dengan target yang kita dapatkan, kan begitu. Jadi tidak tercapainya target dari satu penerimaan. Nah, ini merupakan satu risikonya. Nah, nanti ke bawah-bawahnya itu mungkin adalah merupakan suatu penyebab atau sumber dari risiko itu sendiri. Nah, itu nanti akan kita lihat lebih jauh lagi. Jadi memang di lingkup ini yang penting, Pak. Tadi lingkup, konteks, dan kriteria ini yang penting, yang harus kita sama-sama pahami lebih dahulu. Jadi memang ini ada, makanya ini dilakukan sebelum identifikasi risiko. Kalau kita langsung mengidentifikasi risiko saja, maka kita nggak melihat lingkupnya gitu ya, kriteria apa, maka jadi tidak mengidentifikasi risiko yang sebenarnya, dan itu yang membuat akhirnya ya akan menjadi sia-sia gitu ya identifikasi kita. Jadi sekali lagi penetapan ruang lingkup gitu ya, kriteria itu penting sekali di situ. Nah, kalau di tempat kami biasanya mengambil dari sasaran strategis. Oh, kita strategis ini, oke, maka kemudian dari situ kita akan lihat risiko-risikonya, gitu Pak Hendra, gitu. Jadi ini paling penting memang di lingkup ini, lingkup konteks dan kriteria. Gitu. Kalau itu kita bisa sepakat di situ, kita bisa lebih firm di dalam menentukan risiko-risikonya. Gitu. Itu sih Pak, harus dilihat dari sisi itunya. Baik, sekira penjelasan Bapak. Itu si Pak Hidayat nih, silakan bergabung Pak Hidayat. Oh, ini ada Pak Nukman juga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan yang tadi Pak ya. Silakan Pak. MR ini di tataran konsep Pak ya. Mungkin yang saya minta sharing di sini mungkin penerapan MR ini Pak untuk pengawalan proyek dari tahap pengadaan barang jasanya Pak. Karena kan sebenarnya contoh permasalahan pengadaan barang jasa itu kan sudah banyak lah, seperti keterlambatan lelang, keterlambatan pelaksanaan, sampai akhirnya nanti gagal konstruksi mungkin Pak. Ya mungkin Bapak yang ada nggak formulasi khusus yang pernah diterapkan melalui MR ini? Karena kan APIP kan pengawal, mendampingi Pak. Tapi kan MR itu sebenarnya bisa diterapkan di level PPK ya, dan mungkin Pokja Pak ya. Nah, yang mungkin saya tanyakan, adakah pengalaman ya best practice gitu bahwa penerapan MR ini benar-benar diformulasikan sampai ke proses pengadaan pelaksananya Pak. Itu aja Pak sementara nyambung yang tadi di chat Pak. Baik Pak Hidayat. Ya, misalkan terkait, mungkin saya ngasih contoh aja kali ya Pak Hidayat ya. Jadi misalnya kegagalan lelang gitu ya, misalnya kegagalan lelang gitu. Nah, itu kita bisa lihat untuk bisa kita lakukan itu dengan melihat sebenarnya penyebabnya apa gitu. Misalnya di salah satu yang kami jumpai, misalnya kegagalan lelang itu bisanya terjadi karena adanya rekanan-rekanan gitu, adanya rekanan-rekanan yang ternyata mereka ketika kan di dalam lelang itu kita menentukan minimalnya nih berapa peserta yang ikut gitu ya. Kemudian setelah itu dari peserta yang ikut itu berapa yang meminasinya, kan kurang lebih begitu. Itu bisa terjadi juga begitu. Orang yang ikut banyak tetapi ternyata memenuhi administrasi kurang dari 3 lah kalau nggak salah gitu ya. Itu nah, dengan mekanisme kita sudah bisa menentukan risiko ini. Makanya sebenarnya kalau di pengadaan itu risiko-risiko itu udah kelihatan kalau menurut saya. Tinggal di treatment-nya yang harus di treatment itu, perlakuan risiko itu bisa dilihat dari sisi sumbernya. Sumbernya kenapa? Nah, kalau sumber tadi yang saya bilang, kalau begitu berarti ternyata ini persoalannya ada di daftar rekanan tetap yang mungkin tidak terperbaiki, dan itu ternyata terkonfirmasi ketika surveillance terkait dengan misalnya ISO 391.000 ISO mengenai terkonfirmasi
rekanan tetapnya ternyata tidak dating yang terus menerus gitu, sehingga ya tadi ternyata bisa terjadi kegagalan juga karena ternyata yang datang daftar rekanannya itu begitu dilakukan administrasinya banyak yang berguguran, sehingga akhirnya harus kita ada kegagalan lagi misalnya terkait dengan ada kasus yang pernah kita hadapi itu, dia sudah menang nih. Bukan gagal lelang kali ini, bukan gagal lelang. Dia sudah menang dan kita berikan kesempatan untuk melaksanakan gitu ya, untuk melaksanakan pekerjaannya. Tapi dia gagal melaksanakan pekerjaannya itu. Gitu. Ya tentu saja ini merugikan kita ya. Minimal kalaupun kita nggak karena di mekanismenya kita bayarnya katakanlah belakangan gitu, mungkin kita bisa ya kita nggak bayar, Anda nggak melakukan pekerjaan gitu kan. Tapi di sisi lain kita kehilangan waktu gitu kan, kita harus melakukan. Nah ini kan berarti sumbernya ini ada rekanan yang kurang benefit yang bisa masuk ke dalam mekanisme apa namanya. Nah itu ada kemungkinan sebenarnya ada apa namanya, ada pengendalian yang seharusnya bisa berjalan di situ, yaitu misalnya ini apa namanya, harga perkara sendiri HP. Jangan-jangan HPS-nya itu abal-abal kita, sehingga begitu dia harganya paling murah yang akhirnya menang, ini sebenarnya nggak bisa melaksanakan gitu. Nah sebenarnya itu kan penting untuk kemudian kita kalau terlalu ini PS kita misalkan ya 1M, ini dia berani 700 juta gitu ya. Nah ini ya oke, ini memang lebih murah kan begitu. Tetapi dengan harga lebih murah itu pekerjaannya sama aja bohong itu. Ya kan kita dibulin aja, kita ada kejadian seperti itu. Nah makanya ini nanti restrictnya di mana kuat, HPS-nya harus benar-benar nih, sehingga kalaupun kemudian dia murah, dia nggak akan terlalu jauh murah dari hal yang standar yang ada, karena efeknya nanti dia gagal melaksanakan pekerjaan. Itu pernah kita alami apa namanya Pak Hidayat ya. Jadi kurang lebih sebenarnya kalau di pengadaan saya melihat sebenarnya risiko-risikonya itu udah kelihatan nih kalau di pengadaan tuh, karena sudah mekanisme udah bagus sebenarnya. Tinggal masalah solusi-solusinya kalau menurut saya. Ini tadi dua ini aja lah, dua contoh aja yang real kita hadapi ya, yang pernah kita hadapi, dan kita berikan masukan nih, kalau kayak gini ya HPS-nya dong diperbaiki gitu, supaya kita jangan menentukan seorang pemenang yang akhirnya nggak melaksanakan pekerjaannya. Oke, kita nggak perlu bayar dia, tapi waktu kita habis gitu untuk ngelayanin begituan kan repot gitu. Nah jadi harusnya itu semua bisa kita lakukan. Saya rasa untuk pengadaan tuh risiko-risikonya jelas kok, tinggal solusi-solusinya. Nah solusi sumber-sumber penyebab risikonya, saya rasa itu Pak Hidayat. Demikian Pak Hendra. Baik. Terima kasih Pak Dedi. Nah, kita minta tanggapan Pak Muji dulu dari sisi pengadaannya. Oh iya, silakan. Bagaimana Pak Muji? Oh, sepertinya beliau lagi. Kalau ingin mungkin saya mau jawab yang Pak Numan nih, Pak. Ada di chat nih. Boleh ya? Pak. Boleh. Pak Numan nih bagaimana merubah risiko kognitif. Nah, ini adalah pelaksanaan dari prinsip salah satu dari prinsip yang ke-8, yaitu menggunakan data yang terbaik yang tersedia. Jadi kalau kita memiliki data sebelumnya, maka kemudian kita akan bisa mengubah risiko-risiko kualitatif kita menjadi kuantitatif tuh. Itu dengan menggunakan tadi teknik Monte Carlo simulation misalnya gitu ya. Itu diantaranya. Jadi kalau kita punya data, maka dan pengadaan ini kan biasanya oh ini pernah apa gitu ya, datanya dilihat aja, itu ada namanya LED. Dan ini bukan pernah terjadi kejadian tadi gagal lelang itu artinya ya tadi ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, akhirnya cuman ada satu yang memenuhi administrasi, akhirnya kita nggak bisa ini berarti kita catat tuh LED kita, oh ada gagal lelang satu.
Kemudian ada apa lagi? Oh ternyata udah kita tetapkan pemenangnya, dia kabur, nggak bisa melaksanakan pekerjaan. Itu kan juga punya data-data seperti itu ataupun data-data yang lain yang bisa ini kita bisa menjadikan yang risiko-risiko tadi adalah Monte Carlo simulation, ya, simulasi Monte Carlo. Itu Bapak Ibu. Oh, baik Bapak. Ingin bertanya silakan langsung saja. Itu ada yang minta, kalau itu saya persilakan kepada Muji Santosa Training and Consultancy. Oke, materi sudah di-share di WA Group Bapak Ibu, silakan dicek langsung aja. Materi sudah di-share di WA Group. Ini ada pertanyaan Pak Dedi, tapi pertanyaan bukan di kolom chat, tapi di WA saya, Japri. Wah. Nah, ini kata teman saya ini, bagaimana indikator untuk menentukan bahwa perlakuan risiko itu sudah tepat? Oh, ya, indikator suatu perlakuan risiko ya Pak ya, Pak Hendra ya. Benar, ya. Suatu indikator perlakuan risiko itu tepat ya apabila memang dia bisa menyelesaikan sumbernya. Contoh kasus lah misalnya ya, bagaimana perlakuan risiko terkait dengan yang mudik itu menurut saya tepat itu karena memang dia mensimulasi kalau kemudian menggunakan one way saja itu masih macet tuh Pak. Itu disimulasikan tuh oleh mereka itu. Wah, masih macet nih one way. Akhirnya apa? One way plus ganjil genap. Ya. Itu juga kalau nggak salah masih agak macet-macet tuh. Itu ditambah lagi satu faktor lagi kalau nggak salah tadi si yang truk-truk itu nggak boleh masuk gitu segala macam ya ke jalan tol itu. Ya baru bisa lancar lah gitu ya. Lancar lah, kategorinya lancar seperti yang kita rasakan. Jadi kalau dia bisa menyelesaikan penyebabnya apa nih? Ya penyebabnya kan bertumpuknya kendaraan tuh ya. Kalau macetnya itu kan karena banyak mau mudik. Coba bayangkan sudah 2 kali lebaran puasa mudik ya kan? Pasti gitu. Saya aja yang 2 kali kemarin mudik kan gitu. Dan saya menikmati lancar benar. Indikatornya dia menyelesaikan sumbernya. Karena itu perlu diketahui penyebabnya apa. Kayak tadi gagalnya apa? Gagalnya karena masalah administrasi. Oh, berarti rekanan ini kita harusnya bisa menseleksi rekanan-rekanan yang dalam tanda petik itu yang memang layak gitu ya, rekanan-rekanan yang kredibel gitu. Nah, sehingga mereka mendaftar dan pasti akan ada nanti jumlah di mana para rekanan itu memenuhi persyaratan gitu. Tapi kalau kita nggak punya daftar rekanan tetapnya gitu, nggak kita update, nah itu ada kemungkinan terjadi kegagalan-kegagalan. Jadi sekali lagi kita harus melihat dari sumbernya seperti apa. Kalau tadi masalah ketidakmampuan tadi, maka ini mungkin di masalah harga perkiraan sendirinya nih yang kurang pas gitu, sehingga ada yang begitu murah begitu masih kita perbolehkan gitu, padahal apa itu selain juga melihat yang di atas ya itu juga melihat ke bawah, jangan sampai ada orang menawar dengan harga yang jauh sekali murah tetapi dia tidak punya kemampuan gitu untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, itu kan merupakan satu pengendalian sebetulnya. Nah, itu bisa mengatasi sumber-sumber tadi, maka ini kayak tadi yang dibicarakan di awal-awal tuh, misalnya terkait dengan yang barang-barang yang harusnya import gitu ya. Saya setuju itu salah satu pengendaliannya ya supaya tidak kemudian nanti ada terkena persoalan-persoalan hukum, ditanyakan dulu kepada tim P3DN ya kalau nggak salah tadi. Nah, itu silakan, itu menjadi bagian dari salah satu pelakuan ini risiko terkait dengan risiko itu, sehingga nanti kalau kemudian ditanyakan kita udah konsultasi ini gitu. Jadi itu yang harus kita ini. Jadi memang di sisi risk treatment ini yang harus kita lebih perdalam lagi, dan itu akan sangat bersesuaian dengan kemampuan kita di dalam melihat sumber-sumber risiko-risiko tersebut. Demikian Pak Hendra dan juga penanya. Baik. Luar biasa penjelasan Pak Dede. Bapak Ibu, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja bergabung. Pak Mulis?
Nah, gini Bang, ini kan tadi ada pertanyaan dari Pak Hidayat nih, mumpung Pak Moji lagi off sepertinya. Bagaimana dari sisi pengadaan Pak Mulis terkait risiko di pengadaan? Iya. Kira-kira bagaimana mitigasinya lah? Iya sih, Bang. Apa namanya? Memang dari sisi pengadaan itu kan memang ini ya, yang disampaikan Pak Dedi tadi kan, risiko sebenarnya sih bisa ini ya diminimalisir kayak gitu kan. Tapi kadang kan kita berhadapan dengan dunia realita dari sisi penyedia gitu Pak Dedi ya. Penyedia di sini itu bisa saja satu penyedia itu perusahaannya juga banyak Pak gitu kan. Jadi kadang jadi kadang sampaikan tadi di blacklist pun ya oke saja lah, nggak masalah gitu kan, silakan saja di blacklist gitu kan. Saya juga masih punya 9 perusahaan lagi. Ada bendera lain ya? Ya ada yang lain gitu kan. Jadi terus itu tadi Pak, kadang penawaran juga ya kurang bagus juga gitu kan dari sisi penawaran, dari sisi padahal harga juga bagus, di dalam pelaksanaan mungkin karena proyeknya juga banyak, jadi problem juga nggak bisa menyelesaikan. Nah, hal-hal seperti ini Pak yang juga terjadi memang, gitu ya? Iya itu tadi. Jadi buka lubang tutup lubang gitu kan, uang dari sini dilarikan ke sana, yang sini nggak selesai. Nah ini ya itu tadi Pak, memang tidak bisa dikatakan kalau Pak Muji misalkan di luar negeri itu nggak ada tuh, di sini ya memang mungkin di luar negeri itu satu orang itu hanya punya satu perusahaan. Kalau dia bermasalah di perusahaannya maka dia akan hancur gitu kan. Nah sekarang kalau di Indonesia Pak, nah ini yang memang problem yang dihadapi ini ya, kita masih menghadapi apalagi dengan perizinan yang sangat mudah sekali gitu kan. Nah, mungkin sanksi yang diberikan, tetapi ternyata sanksi itu juga tidak memberikan efek jera karena dia ternyata banyak perusahaan. Ya memang itu realita, Pak. Jadi, iya. Jadi bisa saja dia punya karyawan, tukang sapu, tukang ngepel, dia jadi direkturnya gitu, Pak. Tapi kan mengendalikan kan dia, gitu. Itu realita gitu. Nah, ini resiko yang kadang kita sendiri, Pak. Ya mohon maaf, saya di UKBBJ Pokja gitu. Regulasinya jelas. Tapi di tatanan APH, cara persepsinya juga berbeda cara membuktikannya gitu. Misal dikatakan cukuplah dibuktikan dari sisi yang melakukan regulasi. Tapi kan dari sisi APH ya kamu harus membuktikan realitanya bagaimana keadaannya. Nah, ini memang hal-hal yang akhirnya apa? Akhirnya dari teman-teman seperti Pokja sendiri akhirnya ya harus membuktikan faktual, bukan membuktikan secara administratif gitu. Nah, ini juga ada risiko gitu loh yang terjadi gitu. Kalau kita tidak membuktikan faktual, ya nanti kita akan disalahkan gitu loh. Nah, ini loh Pak, ini antara memang regulasi dokumennya dengan tatanan di sisi real. Nah, ini berbeda dari sudut pandangnya gitu. Menurut Pak Dedi gimana nih? Harus menyikapi ini realita, Pak, yang kami hadapi. Ini kan ada resiko, Pak. Di regulasi cukup kita membuktikan secara administratif gitu. Tapi di saat nanti ada klarifikasi dengan teman-teman APH, dia faktual gitu kan. Faktanya di lapangan bagaimana? Bener nggak? Kantornya ada nggak? Misalnya. Padahal kalau menurut kami, nah ini kantor itu kan sebenarnya juga cukup dikeluarkan, yang mengeluarkan izin sudah mengeluarkan kan berarti kan sudah sah. Nah ini bagaimana Pak mengkolaborasikan atau menyandingkan, nah ini supaya dari sisi pelaku pengadaan, dari sini juga sudah menjalankan sesuai dengan regulasinya gitu Pak. Izin Pak Dedi. Pak Indra. Iya. Saya bisa memahami sih realita kita yang mungkin ya hal yang belum dalam tanda petik sesuai dengan harapan kita gitu ya. Nah, namun demikian menurut saya sih tetap bisa kita lakukan ya. Misalnya kalau yang saya sarankan sih, misalkan kalau kita punya unit
Di tempat kita misalnya ada, kalau tempat kami ada unit misalnya investigasi gitu ya. Ya. Nah setidaknya itu dia bisa memberikan informasi-informasi faktual. Memang yang bersangkutan ini adalah, kan bisa itu dianalisis gitu dari sisi entah kepemilikan saham atau entah apa gitu. Yang tadi dibilang ada yang tukang sapu jadi direktur segala macam. Dengan penampalan seperti itu Pak, kalau di unit investigasi, nah itu bisa memberikan masukan. Unit-unit seperti ini bisa diajak kerjasama untuk memberi masukan terutama terkait dengan pengadaan. Saya rasa teman atau di unit itu mereka ya harus bisa memberikan kontribusi supaya nanti kita dapat rekanan-rekanan yang memang bagus Pak gitu. Kan ya. Kalau tempat kami sih ya tadi yang blacklist dilakukan gitu ya. Kalau memang kan mau tidak mau bahwa kemudian ada orangnya itu juga ya, itu sebuah hal yang kalau kita bisa buktikan bahwa itu ada keterkaitan, kita blacklist juga Pak, biasanya gitu. Kalau ada informasi yang lebih faktual yang dilakukan teman-teman investigasi ya. Tapi sepanjang kita belum mampu ke sana ya kita mungkin nggak melakukan blacklist. Kalau blacklist itu kan kalau nggak salah di mekanisme internal Pak. Jadi cuma kita lihat, oh ini nggak bisa nih masuk. Kenapa? Karena itu akan merusak gitu ya, merusak tadi membuat lelang bisa gagal atau juga katakanlah tadi udah dikasih kesempatan ternyata nggak bisa dilaksanakan, itu kan ngemesin kita dan memang mengganggu Pak gitu. Kalau kejadiannya begitu gitu. Itu sih Pak, mungkin tidak bisa menyelesaikan semuanya, tapi menurut saya mekanisme tadi penyelidikan oleh teman-teman di investigasi di intern kita itu akan membantu kan bahwa ya kita punya rekanan yang dalam tanda petik memang mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya kalau mereka diberikan kesempatan menjadi pemenang. Itu sih Pak Muji ya. Jadi memang harus dihadapi dengan kenyataan, tapi begitu. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Siap. Makasih Pak Dedi. Ada yang bergabung nih Pak Indra. Oke. Jadi kesimpulannya konsultasi ke unit investigasi dulu Pak ya. Perlu kalau menurut saya unit investigasi kalau ada dimanfaatkan juga untuk membantu gitu Pak Hendra. Ini kan sudah jelas Pak, kan istilahnya gini, ada perusahaan yang dikendalikan secara langsung, ada yang tidak langsung. Kalau secara langsung mungkin melalui akte perusahaan mungkin namanya tercatat, tapi kalau dikendalikan secara tidak langsung Pak, istilahnya penerima manfaat lah, beneficial ownership ya. Itu yang agak susah itu Pak. Jadi memang diperlukan sebuah investigasi ya Pak ya. Iya. Kalau di kami itu unit investigasi bisa memberikan itu tadi Pak, informasi tadi, dan begitu ada kan ada analisisnya Pak. Ini apa dikategorikan begini sih. Itu biasanya ada tuh analisisnya tuh, hasil dari, dan mereka kan turun ke lapangan tuh. Kalau yang namanya unit investigasi itu kan yang benar turun ke lapangan, nyari benar-benar alamat di mana gitu segala macam gitu ya, dan dengan informasi yang ada. Dan itu bisa menurut saya bisa mengurangi setidaknya adanya hal seperti itu gitu. Mungkin tidak bisa semuanya terdeteksi ya karena kemampuan juga, tetapi mengurangi Pak menurut saya. Itu lumayan menurut saya untuk bisa membuat lebih faktual gitu Pak Hendra. Baik. Ya. Baik, saya kira cukup jelas Pak. Kita masuk ke penanya berikut. Silakan bergabung. Ada Pak Adiarsa itu. Pak Adiarsa. Di right hand kelihatannya Pak Adiarsa. Pak Adiarsa, jika mendengar suara saya, silakan terdengar bergabung. Pak. Oke, lanjut Pak. Izin Pak, ini materi ikut menarik. Ada satu hal Pak, mungkin kaitan dengan mitigasi risiko di pengadaan ini. Mohon maaf, mungkin kami tidak hidup video ini masih di jalan. Oh, silakan Pak. Terkait dengan intervensi internal ini, mungkin yang sering terjadi hampir di setiap kegiatan, terutama kami di KPBJ menghadapi intervensi internal ya. Nah ini mungkin yang dalam hal ini sering kadang-kadang bermuara ke permasalahan nanti kalau ini intervensinya negatif ya. Nah ini mungkin dalam hal ini apa yang harus kita lakukan dalam hal mitigasi atau memindahkan risiko tentu agak sulit juga ini. Mungkin dalam hal ini memitigasi risiko yang tepat kira-kira apa di dalam tindakan kami sebagai Pokja
atau sebagai PPK dalam melaksanakan pengadaan ini ada intervensi internal ya. Terutama sering adalah dari atasan itu, Pak. Dari atasan ke kepala daerah, kadang-kadang yang ikut campur dalam proses pengadaan dari sisi negatifnya ini yang perlu menjadi perhatian kita. Terkait dengan itu mungkin mohon pencerahan Pak. Terima kasih. Boleh jawab Pak Indra? Silakan. Dari sudut saya. Langsung aja Pak Dedi. Kalau dari sisi dari sudut pandang saya Pak ya, ini bisa diatasi dengan segala intervensi itu kalau bisa dimintakan bukti tertulisnya Pak. Entah dalam bentuk disposisi atau apapun gitu ya. Setidak-tidaknya dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalaupun nanti suatu saat ada hal persoalan. Kalau menurut saya sih itu minimal dari sisi itu. Kalau memang dilakukan intervensi itu adalah disposisinya, ada bukti tertulisnya segala macam. Sehingga bagi itu kalau nggak bisa melawan intervensinya maksud saya gitu. Minimal ada bukti tertulis. Kalau dia nggak bukti tertulis, Pak, tandanya nggak mau tanggung jawab Pak. Memang berat. Saya hanya bisa sampai situ. Mungkin selanjutnya mungkin dari atau training and consulting. Silakan Pak Mulis. Gimana Pak Mulis terkait intervensi pimpinan? Iya sih. Berat ini. Kalaupun ada bukti tertulis tapi kita sudah tahu itu salah, apa harus kita lakukan Pak gitu maksudnya? Kalau saya sih minimal itu tadi orang kalau kemudian dia mau melakukan itu dia mau tanggung jawab intinya di sana gitu. Nah sebenarnya paling pas memang segala intervensi itu jangan sampai kita terima, itu yang paling pas ya. Karena tadi pertanyaannya kita ini susah Pak. Kalau begitu minta bukti tertulis gitu. Karena tadi ya kemauan dia untuk tanggung jawab kan bisa mengamankan kita, dan biasanya kalau dia ternyata nggak mau bukti tertulis berarti kan kita bisa nolak tuh. Kami laksanakan yang sebenarnya aja Pak gitu. Siapa ya ada yang pimpinan akan mengeluarkan Pak kalau sudah tahu intervensi secara tertulis gitu. Gimana Pak Adiarsa? Masa mau intervensi nggak mau tanggung jawab, repot ini. Jarang tulis itu Pak. Dia udah tahu. Nah, Bapak nanti bisa Bapak nggak mau tanggung jawab kan? Ya sudah kami apa adanya aja Pak. Gitu. Tapi kita diancam ya Pak ya, biasanya gitu ya. Ada cerita juga sih Pak. Ada cerita juga dari teman-teman di UKBBJ itu, kepala UKBBJ itu mengintervensi gitu, mau ikut evaluasi. Saya bilang ya kepala UKBBJ suruh jadi pokja saja sekalian, saya bilang gitu, daripada dia harus intervensi. jadi ya boleh saja dia menugaskan dirinya masuk dalam anggota pokja gitu kan, supaya sekalian ikut evaluasi daripada harus mengintervensi. Jadi hal seperti itu terjadi Pak gitu. Pak, saya mau tanya Pak, kalau terkait dengan pengadaan itu tetap tidak mengurangi intervensi apa ya? Biasa intervensi kan pada saat evaluasi atau penyusunan spek evaluasi gitu, ya. Evaluasi. Jadi di itunya lewat ya, sudah lewat ya. Jadi setelah dievaluasi baru ya. Kadang dicari suruh menggugurkan itu ya. Itu yang kadang-kadang intervensi negatif itu ya. Dipaksa-paksa itu ya. Tapi menurut saya ya apapun yang terjadi ya harusnya ya jangan sampai katakanlah intervensi merugikan dalam arti segala macam. Di sana memang kalau sudah sampai itu menurut saya sih harusnya tetap bertahan sih mau di. Kalau misal kalau kondisinya masih mungkin dua yang dimenangin gitu ya, dari si kualitas ya gitu Pak. Tapi saya sih berharap sih memang kalau bisa memang ya kita mengatasi persoalan perlu ada data apa gitu. Mau Pak, silakan Pak. Menarik ini sebenarnya. Real soalnya dihadapi ya.
Ayo Bapak Ibu, kalau ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung saja. Oh, ada Pak Rio. Silakan bergabung Pak Rio. Siap, Pak. Izin bertanya, Pak. Bagaimana, Pak, ya caranya untuk manajemen risiko pada saat PAK, Pak? Jadi pada saat PAK itu kita kadang-kadang ada banjir bandang untuk anggaran, Pak. Misal kita digelontor 30 miliar pada saat PAK. Lah itu bagaimana, Pak, ya cara kita menyampaikan ke pimpinan bahwa dengan anggaran sekian ini kita nggak bisa selesai dalam waktu 3 bulan seperti itu, Pak. Apakah harus disampaikan lebih awal sebelum PAK atau pada saat proses PAK tersebut? Mohon petunjuknya, Pak. Wah, ini teknis nih. Saya serahkan ke Muji Santosa, Training and Consulting nih. Silakan Pak Mulis. PAK. Pertanyaan Pak Rio. Kenapa, Bang? Gimana, Bang? Pertanyaan Ini, Pak Rio Pak. tadi. Pak Rio. Ya, saya ulangi, Pak. Jadi mohon petunjuk, Pak. Mungkin arahan juga bagaimana cara kita menyikapi manajemen risiko yang akan kita hadapi, Pak. Jika pada saat PAK itu kita dapat anggaran yang besar, Pak. Dan kalau kita hitung-hitung itu dengan sistem melalui LPS itu kita mampu, Pak, untuk memprosesnya. Nah, ini apakah kita harus menyampaikan lebih awal atau kita tunggu anggarannya seperti itu, Pak? Matur nuwun, Pak. Berarti kan karena waktu ya. Betul. Berarti kan karena waktu gitu kan. Karena kalau di kami sih untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ya konstruksi gitu ya, itu sudah yang tender apa sudah tidak diperbolehkan lagi ya untuk PAK gitu kan. Yaitu masuk ke dalam regulasi gitu kan harusnya kan. Jadi karena PAK itu kan kemungkinan kan waktu sudah sangat mepet sekali ya. Apabila itu harus dilakukan tender itu kan sangat mepet gitu kan. Jadi ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang membutuhkan, apalagi pengadaan barang misalnya, Mas Rio, barangnya dari luar negeri itu kan nggak mungkin lagi dilakukan. Nah, hal kayak gitu kan juga mungkin ada pembatasan gitu kan, ada pembatasan dimitigasi lah ya, resiko itu diidentifikasi, dan itu mana yang tidak memungkinkan ya harus disampaikan gitu. Tapi kalau di kami sudah sampaikan untuk pekerjaan konstruksi apalagi tender itu tidak boleh gitu kan. Nah, itu harus disampaikan gitu. Kalau kami di Pedum kami sampaikan untuk tender itu tidak boleh ada PAK, nggak boleh untuk fisik, sudah tidak dimungkinkan lagi gitu. Apalagi juga untuk mungkin pengadaan langsung untuk fisik ya karena waktu juga tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin diusulkan di sisi PAK kayak gitu. Itu menjadi pedoman bagi semua OPD kayak gitu. Jadi kalau tidak ada regulasinya ya perlu disampaikan, diidentifikasi. Untuk pekerjaan-pekerjaan di PAK itu ya jangan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah jelas untuk membutuhkan waktu, itu kan sudah tidak memungkinkan lagi, daripada nanti malah tidak terlaksana gitu kan, malah nanti kegiatan itu jadi tidak terwujud kayak gitu sih Mas Rio. Mungkin malah Bang Suhendra nih kan kebutuhan itu kan pasti direview tuh sama Bang Suhendra ini. Direview sama artinya gini, lebih baik kita sampaikan di awal saja. Percuma kita cuma sekedar mengejar realisasi, tapi kalau tidak bermanfaat juga ya percuma juga. Ibaratnya itu realisasi kan berbanding lurus dengan outcome-nya lah. Gitu Pak Rio, kalau saya sih ya kalau pekerjaan mendesak apalagi di akhir tahun, apalagi menggunakan anggaran perubahan yang sejatinya misalnya di beberapa daerah anggaran perubahannya diketok di bulan November, yang nggak bisa lagi. Lebih baik kita tolak aja secara baik, kita laksanakan tapi tidak terwujud.
mending dilakukan di awal tahun saja. Siap, Pak. Ya. Nah, ini saya juga misal soalnya ini sudah gonjang-ganjingnya, sudah kelihatan angkanya yang bakal keluar, Pak. Ini langsung saya simulasikan, misal PL-nya sekian banyak. Nah, ini untuk waktunya, prosesnya, untuk ininya, saya membutuhkan waktu sekian dan bakalan tidak mencapai batas maksimal kalau hanya cuma 3 bulan. Nah, saya sampai membuat seperti itu, Pak. Untuk disampaikan ke pimpinan yang di OPD, Pak. Nah, takutnya kan banyak anggaran titipan-titipan yang memaksakan harus kita laksanakan seperti itu, Pak. Benar. Gimana Pak Dedi? Bagus itu. Ya saya sudah bagus tuh yang disampaikan Pak Rio, minimal ya diinformasikan ya. Ya. Ke OPD ya. Iya. Ya, tinggal resumenya di situ aja ya. Iya. Apalagi. Siapa? Kalau bisa dilaksanakan tahun berikutnya, nah itu ya, bagus. Lebih tenang, lebih aman ya. Kalau di awal tahun. Iya, lebih bagus lagi hasilnya pasti, ya kan? Atau apa istilahnya, tender pradipa ya lebih bagus, tingkat kepastian anggaran, lebih aman tuh. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Waktu tinggal 3 menit. Bapak Ibu, apa masih ada lagi pertanyaan? Pak Muji? Oh ya, terima kasih ya. Ini kelihatannya jaringannya lagi nggak pas. Saya terima kasih pada Pak Dr. Dedi atas presentasinya hari ini, menambah kompetensi kita mengenai mitigasi pengelolaan risiko ini. Saya terima kasih pada Pak Sodra, pada peserta hari ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua di tengah acara hari Lebaran seperti ini. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, apa ada closing statement Pak terkait materi Bapak hari ini? Closing statementnya, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya risiko itu, manajemen risiko itu seperti rem Bapak Ibu. Tapi fungsi rem bukanlah untuk memperlambat suatu perjalanan kecepatannya. Coba nggak berani kecepatan 100 itu nggak berani itu. Tapi dengan adanya rem kita bisa berani sampai kecepatan 120 dan seterusnya gitu. Jadi mari kita mencoba untuk menseriusi manajemen risiko ini dan mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat organisasi kita. Mungkin saya tutup dengan burung Irian adalah burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian Pak Indra. Baik, cakep, ditutup pantun yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Dedi Soeharto yang telah hadir memberikan pemahaman, dan tentu saja terima kasih pula bagi Bapak Ibu dalam masa libur Lebaran ini masih waktu untuk menyimak acara ini sampai selesai. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara ini berlangsung, saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini